Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu angkatan kelima? Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963 kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama dan polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi, slogannya. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian. Kepada angkatan bersenjata mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani anggota Barisan Tani Indonesia atau BTI bergerak merampas tanah dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun. Sebab menurut pemikiran PKI itu milik negara, artinya milik bersama. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Soekarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya, yaitu Menpangad, dan lain-lain. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Soekarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia termasuk para komunis. Rezim Soekarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan Nasakom. Tak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima. Dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata, bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu. Kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka depan jenderal-jenderal militer berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa nasakomisasi angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerja sama untuk menciptakan angkatan kelima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatur militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti rakyat dalam alat-alat negara. Demikian yang dimaksud dengan angkatan kelima.
sebelum terjadinya gerakan 30 September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.